Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triandi Potabuga, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pemerintahan di Indonesia, di mana pada masalah pemerintahan di Indonesia, dalam integritas pemerintahan daerah yang masih rendah, di mana ilustrasi tingkat integritas penyelenggara pemerintahan daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini terwujud dari banyaknya temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan, baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasannya, terdapat 3 permasalahan krusial yang terjadi pada pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut serius. Permasalahan itu ialah masih rendahnya tingkat integritas baik kepala daerah maupun pegawainya, kualitas dan perencanaannya, pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta proses perizinan yang lama dan mahal. Dia menuturkan, meski deklarasi dan sistem pencegahan anti korupsi telah banyak dilakukan, namun faktanya korupsi masih sering terjadi di tubuh pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2007, terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut hukum yang didominasi kasus korupsi. Terbesar kasus korupsi 313 kasus, lalu dari 108.000 wajib lapor LHKPN, masih 41% wajib LHKPN yang sama sekali belum pernah melaporkan, kata Hadi di Bandung, Jawa Barat, Senin 11 bulan 12. Hal ini, lanjut Hadi, menunjukkan lemahnya integritas individu penyelenggara pemerintahan daerah. Praktik korupsi merupakan gejala lemahnya integritas individu, institusi, dan antar institusi di pemerintah daerah. Adapun persoalan menyangkut belum baiknya pengelolaan dan perencanaan anggaran, salah satunya terdapat program dalam RPJMD yang tidak sejalan RPJP. Juga adanya dokumen perencanaan yang belum bersidari kepentingan individu. Yang diinginkan bukan yang dibutuhkan, tandasnya. Selain itu, struktur belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung. Juga derajat ekonomi fiskal yang masih relatif rendah. Proporsi belanja modal masih kecil, hanya 18% dari total belanja. Tuturnya lagi, dia melanjutkan banyak penyalahgunaan praktik pajak dan retribusi berupa pemerasan dan penyelewengan. Pengadaan barang jasa, belanja hibah dan bansos, belanja perjalanan dinas fiktif, ungkap Hadi. Jika dibiarkan, ini berdampak pada berkurangnya biaya daerah, sehingga bisa meningkatkan kemiskinan dan penganggutan. Adanya mata rantai antara korupsi dengan kejahatan terorganisir, paparnya. Lebih lanjut, dia menuturkan dalam mengatasi lemahnya integritas ini, anggota legislatif harus berperan. Salah satunya anggota DPRD harus benar-benar memahami fungsi kedewanan. Pelaksanaan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan korupsi, seperti setoran uang dalam pembahasan, tutupnya. Kemudian ada permasalahan ekonomi, di mana pada permasalahan ekonomi ini cukup kompleks, terlebih dalam lingkup ekonomi makro yang harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah.
Eeng Ahmad dalam buku Ekonomi dan Akuntansi pada tahun 2007 mengatakan pada negara berkembang terdapat beberapa masalah umum dalam pembangunan ekonomi. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Namun, seiring dengan perkembangan negara, Indonesia terus menghadapi permasalahan lain di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain masalah kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi, sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu, karena rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasinya, beberapa program sudah dilakukan pemerintah, seperti program Impres Desa Tertinggal. Kemudian, pemberian kredit berupa kredit usaha kecil, kredit modal kerja, permanen, raskin, bantuan langsung tunai, dan lainnya. Kemudian masalah keterbelakangan. Terdapat beberapa masalah yang masuk dalam kategori ini, yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, pertukaran ahli, transfer teknologi dari negara maju, dan lainnya. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum bisa mendapatkan. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Hal ini karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penting dalam pembangunan negara. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis, di mana kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis yaitu menyediakan lowongan kerja dalam jangka panjang usaha, mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin besar, ketersediaan lowongan pekerjaan yang cukup harus dibuat dari tahun ke tahun. Meningkatnya taraf kemakmuran rakyat, kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan juga pendapatan nasional. Kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran berkurang, maka pendapatan nasional dan pendapatan per kapita turut meningkat. Memperbaiki pendapatan pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan efek buruk terhadap pemerataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, sehingga menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, kesempatan kerja tinggi maka tuntutan kenaikan upah semakin tinggi diperoleh. Masalah kekurangan modal. Kekurangan modal adalah ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal biasanya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Kemudian masalah inflasi. Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara
merupakan hal yang wajar. Dikatakan wajar selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat, dan masih bisa dikendalikan pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi 2 digit dan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, inflasi tinggi dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan memperburuk distribusi pendapatan. Berdasarkan sumber dan penyebab inflasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Serafika Giska inflasi. Tarikan pemerintah. Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Kesempatan kerja tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan menimbulkan pengeluaran yang berlebihan. Pengeluaran berlebihan maka menyebabkan inflasi selain dalam masa perekonomian berkembang pesat. Kemudian inflasi desakan biaya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Jika perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah, maka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah tinggi, sehingga banyak pekerja baru yang mendapatkan tawaran pembayaran tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang, dan yang terakhir, inflasi impor. Inflasi ini akan terjadi jika barang impor yang mengalami kenaikan harga dan memiliki peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Jadi itu masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.